Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Aulia Putra dari kelas 11 TKJ 2. Nah, di sini saya membuat video dalam rangka untuk mengerjakan tugas ATS matematika materi tentang matriks. Untuk soal yang saya ambil, saya mengambil soal nomor 4, 5, dan 6. Pertama saya akan mengerjakan soal nomor 4 dulu. Untuk soal nomor 4 diketahui bahwa dalam soal nomor 4 kita memiliki matriks A kali X sama dengan B. Nah, sebentar ya. A itu sama dengan A itu sama dengan 2, 1, 3, 4. Dan B itu sama dengan 2 min 1. Oke, ya. Nah, lalu kemudian apa yang kita cari di sini? Yang kita cari di sini adalah nilai dari X. Juga apakah X memiliki inverse? Nah, untuk mencarinya, pertama-tama kita coba jawab yang pertama dulu, yaitu yang apa nilai X? Berapa nilai X? Cara mencarinya, pertama kita harus buat persamaan seperti yang di sini. Seperti di sini, kita tulis A X sama dengan B. Nah, lalu baru kita tulis persamaannya. 2, 1, 3, 4 kali X sama dengan min 2, 1. Oke. Kemudian kita buat persamaan. Persamaan itu bagaimana? Nah, ini kita X. Lalu untuk matriks A-nya kita pindahkan ke sebelah. Nah, berarti kan ini menjadi dibagi. Betul. Nah, tapi matriks itu nggak bisa dibagi. Nah, kayak caranya ngakalinnya gimana? Betul. Kita bikin matriks ini jadi plus pangkat min 1. Dalam matematika seperti yang kita tahu, kalau pangkat min 1 itu sama dengan kayak berubah menjadi pembagian. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Pangkat min 1 pangkat min 1, betul. 1, 3, 4. Nah, secara otomatis nilainya akan berubah untuk matriks A. Dia bakal berubah menjadi 2 dan 4. Posisi 2 dan 4 kita tukar. 4 di atas, 2 di bawah. Kemudian 3 dan 1 tetap, namun ditambahkan min. Nah, ini posisinya sudah berubah. Sekarang kita bisa menghitungnya. Nah, untuk menghitungnya bagaimana caranya? Untuk menghitungnya, pertama-tama kita juga perlu menentukan determinan. Nah, bagaimana cara menentukan determinan yang kita pakai adalah determinan dari matriks A. Nah, bagaimana cara kita menentukan determinan matriks A? Nah, caranya simple. Pertama-tama, kita untuk menentukan sebuah determinan, saya di sini tulis D. D itu cukup, semisal di sini A, B, C, D. Tinggal dikali silang, lalu hasil perkalian ini dikurang satu sama lain. Bagaimana caranya? Maksudnya adalah begini. Ya, seperti ini. Sesimpel itu. Nah, karena yang kita akan pakai adalah determinan A, berarti untuk menghitung determinannya,
maka kita akan tulis seperti ini. 2 dikali 4 dan 1 dikali 3. 2 dikali 4 dikurang 1 dikali 3. Nah, di sini di samping kita bisa langsung tulis dari hasil perkalian matriks antara matriks A dan matriks B ini. Oke. Nah, 2 dikalikan ke 4. 2 kali 4. Min 1 dikali min 1. Ditambah min 1 dikalikan min 1. Lalu kembali lagi. 2 dikali min 3. Ditambah min 1 dikalikan 2. Kita akan dapat kemudian hasil perhitungan seperti ini. 2 dikali 4. 2 dikali 4 itu 8. 1 dikali 3 itu 3. 8 dikurang 3, 5. Oh iya, saya lupa. Dalam penghitungan determinan, dalam perhitungan untuk mencari nilai sebuah matriks, itu determinannya kita buat seper. Jangan lupa. Lalu kita bikin akan menghasilkan 1/5. Sementara untuk hasil perhitungan matriksnya, kita akan mendapat hasil 2 dikali 4, 8. 8 ditambah 1, 9. Yang atas ini. Untuk yang bawah, 2 dikali min 3, min 6. Min 6 ditambah min 2, min 8. Ya, itu. Nah, sudah seperti ini, sudah bisa kita hitung. Nah, bagaimana cara kita belum selesai sampai sini, karena hasil yang diinginkan adalah langsung berupa nilai matriks X, bukan dengan campuran inverse seperti ini. Nah, untuk melihatnya, untuk mencarinya, kita cukup perlu mengkalikan antara determinan dengan nilai masing-masing dalam matriks. 1/5 dikali 9 sama dengan 9/5. Tuh. Min 8 dikali 1/5, min 8/5. Sebetulnya kita sudah selesai sampai sini. Tapi jika ingin melanjutkan, bisa. Kita bikin dalam nilai desimal. Yaitu 9 dibagi 5 itu 1/8. 1,8. Dan min 8 dibagi 5 itu 1,6. Jangan lupa tambahkan min. Tada! Selesai. Jawabannya ditemukan. 1,8 min 1,6. Itu adalah matriks dari X. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua. Apa pertanyaan kedua? Pertanyaan kedua adalah dari hasil determinan itu, apakah X memiliki inverse? Jawabannya tidak. Mengapa? Sesimpelnya karena walaupun determinan X itu menunjukkan hasil tidak sama dengan 0, tetapi dalam inverse itu terdapat satu syarat juga, yaitu harus berupa matriks persegi, yaitu matriks yang ya seperti ini. Matriks yang berukuran 2 kali 2 atau 3 kali 3 atau ukuran lain yang intinya akan membentuk sebuah persegi. Nah, ukuran matriks yang kita dapat itu berukuran 2 kali 1. 2 baris 1 kolom. Nah, karena itu secara langsung dia tidak memenuhi syarat untuk memiliki inverse. Nah, itu untuk nomor 4. Kemudian kita lanjut nomor 5. Apa nomor 5? Yaitu kita diberi sebuah persamaan.
persamaannya berupa X min 2 pangkat 2 ditambah ditambah Y min 1 pangkat 2 sama dengan 16. Ini adalah persamaan lingkaran. Lalu apa yang diminta dicarikan? Well, persamaan ini ditranslasikan sebanyak satu satuan ke atas, satu satuan ke kiri, yang berarti bergeser ke sebelah, yang berarti ini plus, dan bergeser juga ke atas, sebelah atas sebanyak 6. Nah, pertanyaannya, bagaimana persamaan? Bagaimana persamaan setelah tunggu. Salah. Bukan 6. Tapi 3. Maaf, kesalahan teknis. Nah, bagaimana persamaan setelah translasi? Intinya itu. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita harus pahami kalau dalam persamaan ini bukan persamaan yang sekedar dibuat, tapi emang udah ada template, emang udah ada rumusnya seperti ini. Persamaan yang emang udah seperti itunya yaitu X min H pangkat 2 plus Y min K pangkat 2 sama dengan 16. Nah, apa itu H dan K? H dan K itu adalah koordinat titik pusat dari lingkaran. Nah, berarti kalau kita anggap ini H itu koordinat titik pusat untuk yang X-nya, sedangkan K itu ya untuk yang Y-nya, sumbu Y-nya. Jadi bisa kita tangkap kalau sumbu X dari koordinat titik pusat lingkaran itu adalah 2. Sedangkan untuk sumbu Y-nya itu 1. Nah, 16 ini apa? 16 ini adalah pangkat 2 dari jari-jari lingkaran. Yang berarti jari-jari lingkaran itu 4. Singkatnya gitu. Tapi yang kita cari di sini adalah bagaimana persamaan setelah translasi. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. X min 2 ditambah Y min 1 pangkat 2 sama dengan 16. Bagaimana cara kita mentranslasikan persamaan ini? Ya, cukup dengan kita masukkan sesuai dari yang ada. Maksudnya X min 2. Nah, X min 2. Karena ini di sumbu X, kita gunakan tuh translasi yang memang untuk sumbu X. Yang berarti adalah nilainya ini 1. Kita cukup tambahkan 1, 2, set, Y sama dengan min 1. Ini juga berlaku yang sama, kita cukup tambahkan 3. Nah, 16 berarti persamaannya akan berubah menjadi min 2 ditambah 1 itu hasil 1. Jadi X min 1 plus 2 ditambah Y min 1 ditambah 3 itu hasil plus 2. Jadinya plus 2 pangkat 2. Boom. Ini hasilnya. Hasil berubah menjadi seperti ini. X min 1 pangkat 2 ditambah Y tambah 2 pangkat 2 sama dengan 6. Ya, 16. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 6. Apa soal nomor 6? Kita diberikan sebuah rumus fungsi. Fx sama dengan X pangkat 2. Nah, lalu pertanyaannya, rumus ini, fungsi ini ditranslasikan menjadi ditranslasikan sebanyak 1 satuan ke kiri dan 6 satuan ke atas. Nah, bagaimana cara kita mengetahui after translasinya? Nah, untuk menjawabnya, ini adalah cara yang sangat simpel.
kita cukup memasukkan transaksinya. Bagaimana memasukkan transaksinya? Hampir mirip seperti rumus lingkaran. Kita sesuaikan dengan mana translasi yang mentransaksikan sumbu X dan mana transaksi yang mentransaksikan sumbu Y. Transaksi di sini yang ada di sini adalah variabel X. Maka yang kita gunakan itu untuk X adalah translasi yang mengubah sumbu X. Penulisannya bisa kita buat menjadi seperti ini. Nah, kemudian 6-nya bagaimana? Apakah 6-nya kita tidak pakai? Oh, tentu saja enggak. Semua di sini kepake. Nah, untuk 6-nya kita cukup tulis di bagian luar, sama seperti di bagian sini persamaannya. Nah, untuk lebih jelasnya selesai. Nah, mungkin untuk lebih jelas ya, kalian bisa lihat grafik seperti berikut. Nah, saya sudah bikin di sebuah kalkulator fungsi. Nah, bisa dilihat untuk garis fungsi yang ungu, ini adalah fungsi fx yang semula. Fungsi fx yang semula. Sedangkan untuk yang biru adalah fungsi fx setelah ditranslasikan. Bisa kita lihat sesuai. Dia berpindah ke kiri. Kiri dalam koordinat itu dari sudut pandang kita adalah kanan. Nah, kita bisa lihat dia berpindah sebanyak satu satuan. Di satuan ini cuma memang seperti ini. Yap, dia berpindah satu satuan. Ke kiri dan berpindah 6 satuan ke atas. Sudah sesuai dengan perhitungan. Jadi secara singkatnya, jawaban akhir dari bagaimana fungsi fx x sama dengan 2 ditransaksikan oleh 16, hasilnya adalah dalam kurung x min 1 pangkat 2 ditambah 6. Oke. Sekian itu penjelasan dari saya mengenai soal matematika untuk ATS ganjil. Semoga bisa membantu dan semoga doakan saya semoga nilai saya bisa memuaskan. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.